Pola pikir akan mempengaruhi tindakan. Tindakan akan mempengaruhi hasil. Menurut Politician Academy, mengapa banyak caleg yang gagal di dalam setiap pemilihan legislatif? Karena pola pikir mereka salah. Ada 3 kesalahan pola pikir yang dimiliki oleh calon legislatif. Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy. Pada saat konten ini dibuat, kita sudah memasuki penghujung tahun 2022, di mana 2023 menurut sebagian orang adalah tahun politik menuju Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024. Politician Academy memiliki catatan ada 3 pola pikir yang salah yang dimiliki oleh para caleg, baik itu caleg penantang maupun caleg petahana, yang membuat mereka kadang-kadang gagal atau tidak berhasil kembali menduduki kursinya. Kita bahas 3 pola pikir yang salah tersebut. Yang pertama adalah pola pikir win-lose. Artinya pola pikir menang dan kalah. Jadi dalam konteks secara teori namanya zero-sum game. Artinya pemenang mendapatkan semua. Ada pemenang dan ada yang kalah. Kalau incumbent menang, maka saya akan kalah. Dan kalau saya menang, saya harus mengalahkan incumbent. Nah, kurang lebih seperti itu. Padahal antara pileg dan pilkada itu 2 hal yang berbeda. Pilkada atau pilpres, kita tahu semua bahwa pemenang hanya 1. Sedangkan di dalam pemilihan legislatif, pemenangnya bisa banyak, kursinya bukan cuma 1. Sehingga pemenangnya pun bisa lebih dari 1. Nah, pemikiran win-lose inilah yang mengakibatkan mengapa konflik internal di dalam sebuah partai menjadi lebih besar. Karena mereka berpikir bahwa di dalam kepala mereka bagaimana caranya menang sendiri. Padahal faktanya tentu saja Anda tidak bisa menang sendirian. Karena suara Anda atau suara pemenang sebetulnya adalah suara sang caleg plus dengan suara partainya. Jadi secara lain kalimat, maka Anda tidak bisa menang sendiri dan Anda membutuhkan orang lain. Bahkan Anda membutuhkan caleg-caleg yang kuat lainnya. Sehingga kalau caleg-caleg yang kuat ini bersama-sama dengan Anda kemudian kuat, dan kemudian Anda menjadi yang tertinggi, akumulasi suara inilah yang akan menghasilkan kursi bagi Anda di legislatif. Pola pikir win-lose inilah yang juga mengakibatkan kenapa suara partai juga tidak menjadi besar. Karena konflik dan persaingannya justru lebih banyak secara internal dibandingkan dengan melawan partai politik lain. Padahal kalau tadi bisa sama-sama kompak di dalam satu bendera, di dalam satu partai politik, kemudian bisa melakukan pembagian wilayah dengan baik, maka yang menang adalah ya sama-sama menang. Kalau sebelumnya sudah punya 1 kursi, dengan bertambahnya Anda mungkin bisa menjadi 2 kursi atau 3 kursi. Jadi jangan berpikir win-lose. Harus menang bersama-sama dengan caleg-caleg yang lain, saling menunjang, saling berkompetisi secara sehat untuk kemudian sama-sama duduk di parlemen. Pola pikir salah yang kedua adalah pola pikir bahwa potensi suara terbatas. Jadi ini juga dialami oleh petahana maupun caleg penantang, karena mereka menganggap bahwa suara partainya ya hanya segitu. Sebagai contoh, misalnya hanya ada 1 kursi dan dari 1 kursi tersebut suara partainya itu mencapai 20.000. Nah, kemudian mereka berpikir kalau misalnya mereka mau terpilih, berarti suara 20.000 ini yang diperebutkan. Padahal sebetulnya potensi suaranya masih besar sekali. Potensi suara Anda bukan hanya yang tergambar di dalam hasil pileg yang ada sebelumnya. Potensi suaranya besar sekali. Jadi kita perlu melihat lebih detail mengenai potensi suara ini. Karena kalau kita berpikir bahwa suaranya hanya segitu-segitu saja, maka kembali lagi yang terjadi adalah konflik internal di dalam partai itu menjadi semakin besar, dan sesama kader partai kemudian menjadi saling menjatuhkan, saling menggerogoti suara, dan terjadi apa yang disebut sebagai kanibalisme suara. Di mana bila basis tersebut ada basis dari satu partai, maka basis tersebut diperebutkan
beramai-ramai oleh semua kader partai tersebut tanpa berusaha untuk membuka area potensi suara yang lain. Politician Academy melihat paling tidak terdapat 4 potensi suara yang Anda bisa raih kalau Anda mau menjadi caleg. Yang pertama adalah potensi suara partai tanpa caleg. Kita tahu bahwa di dalam setiap pemilu hampir pasti terjadi orang yang hanya mencoblos partai saja tanpa caleg. Nah, ini berarti potensi suara dari Anda karena mereka basically adalah orang yang sudah simpati dengan partai kita, tapi kemudian mungkin tidak disosialisasi lebih baik oleh caleg-calegnya sehingga mereka hanya mencoblos partainya saja. Kedua, suara dari atau konstituen yang calegnya tidak terpilih di pileg yang lalu. Apakah mereka berasal dari satu partai atau beda partai? Kalau calegnya terpilih, logikanya adalah anggota legislatif yang terpilih pasti akan menjaga basis suara mereka, basis konstituen mereka. Dijaganya dengan memberikan program, memberikan aspirasi, memberikan sejumlah program yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ. Jadi mereka akan menjaga konstituennya dengan baik. Nah, pertanyaannya, kalau calegnya tidak terpilih, konstituennya di sini tidak ada yang menjaga. Artinya ini merupakan kompetisi bebas, siapapun bisa masuk ke situ untuk kemudian membuat atau menggarap basis suara yang baru. Itu tadi yang kedua. Nah, yang ketiga adalah potensi suara dari first time voters. First time voters ini adalah mereka yang pertama kali memilih, mereka yang pertama kali mencoblos. Mereka yang di tahun 2019 belum berusia 17 tahun. Berarti ada sekitar 5 tahun, ada yang rentang usianya mulai dari 22 tahun hingga 17 tahun yang pertama kali baru mencoblos, yang itu bisa menjadi potensi suara Anda. Mereka adalah Gen Z. Anda perlu mempelajari bagaimana habit mereka, bagaimana kebiasaan mereka, dan apa yang membuat mereka tertarik untuk kemudian Anda mempromosikan diri Anda kepada mereka. Yang terakhir adalah suara golput. Suara golput ini masih cukup besar. Rata-rata di setiap daerah bisa mencapai antara 10-20%. Nah, mereka yang golput itu merupakan potensi suara juga. Karena kadang-kadang mereka hanya perlu diyakinkan oleh figur yang tepat, figur yang mereka percaya, figur yang kredibel, yang tidak datang di ujung hanya dengan memberikan mereka uang saja. Mereka butuh diyakinkan bahwa proses politik ini bisa berjalan baik kalau Anda sebagai wakil yang penuh integritas, yang punya visi, yang mau bekerja keras, itu yang dipilih oleh mereka. Nah, 4 potensi suara itu yang kadang-kadang tidak menjadi potensi suara yang dipikirkan oleh para caleg, baik itu petahana maupun caleg penantang. Jadi, kejar potensi suara Anda itu. Pola pikir ketiga yang salah dari para caleg adalah pola pikir asal turun, asal hajar. Nah, ini yang menurut saya keliru, karena secara konvensional orang akan bilang, oh jadi caleg atau maju di dalam pileg itu mudah, yang penting kita turun saja ke masyarakat, berkunjung dari satu titik ke titik lain, bertemu dengan sebanyak-banyaknya anggota masyarakat, dan kemudian kita akan terpilih. Nah, sayangnya permasalahannya bukan hanya di situ. Permasalahannya adalah kadang Anda turun tapi Anda tidak tahu roadmap-nya, Anda tidak tahu petanya bagaimana. Ya, sehingga kemudian yang Anda pikir asal turun itu kemudian menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Bayangkan kalau Anda misalnya turun ke sebuah basis di mana selama beberapa pemilu ternyata basis tersebut adalah basis dari partai politik lain. Bayangkan Anda sudah turun, Anda sudah keluar uang, Anda mungkin membagi sembako, Anda kemudian bikin berbagai pertemuan di situ. Masyarakat kelihatannya menerima, tetapi kemudian di ujung bukan Anda yang dipilih karena daerah tersebut merupakan basis tradisional partai tertentu. Atau misalnya Anda meluangkan waktu, Anda main turun dan main hajar saja ke sebuah basis yang sangat dijaga kuat oleh incumbent, oleh petahana. Dan di situ Anda kemudian turun mengeluarkan dana, bikin pertemuan, buat acara-acara dan event lain sebagainya, tanpa mengetahui bahwa di situ merupakan basis incumbent. Anda bayangkan
inefisiensi atau inefektivitas yang akan terjadi. Nah, ini saya perlu mengingatkan bahwa pada waktu Anda pertama kali turun atau di langkah-langkah pertama, itu Anda jangan masuk ke dalam basis-basis yang seperti ini dulu. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah mempunyai map yang jelas? Ibarat kalau Anda masuk ke sebuah hutan, Anda bisa tahu di mana sungai, di mana lubang jebakan, di mana ada macan, di mana ada ular. Apakah Anda sudah mempunyai roadmap itu? Kalau tidak, maka Anda akan meluangkan waktu lebih banyak, Anda akan mengeluarkan energi lebih banyak, Anda akan mengeluarkan dana lebih banyak kalau Anda tidak memiliki mapping yang jelas. Nah, saya sudah menunjukkan 3 kesalahan pola pikir dari para caleg. Selanjutnya mungkin pertanyaan Anda, apakah Politician Academy memiliki solusi? Ya, kami memiliki solusi, namanya adalah Strategic Poll Map. Jadi Strategic Poll Map ini adalah data yang kami interpretasikan dari data Pileg 2019 yang lalu, di mana data ini bisa menggambarkan secara detail 3 hal. Yang pertama adalah potensi suara yang Anda bisa capai. Yang kedua adalah kekuatan incumbent dan basisnya, ya, termasuk basis partai politik. Dan yang ketiga adalah map ini menunjukkan kepada Anda titik-titik mana yang Anda bisa datangi. Daerah-daerah mana yang ini adalah daerah yang tidak bertuan, atau daerah yang kosong, atau daerah yang konstituennya memiliki caleg yang tidak terpilih kemarin. Sehingga mereka kemudian mencoba mencari figur-figur baru, siapa yang bisa mereka percaya menjadi caleg mereka. Nah, strategic poll map yang dimiliki oleh Politician Academy ini tahapnya sudah detail. Bukan cuma di tahap kecamatan, kelurahan, desa, bahkan TPS. Kami sudah merancang sebuah program, sebuah map yang sangat detail untuk Anda, sehingga Anda kemudian bisa merencanakan, bisa menghemat anggaran Anda, dan kemudian mengarahkan tim ses Anda bergerak sesuai dengan titik-titik di situ. Sehingga kemudian Anda bisa memberikan strategi yang lebih jelas, yang lebih terukur, dan kemudian yang paling penting, hemat biaya. Nah, bagaimana Anda mendapatkan strategic poll map itu? Anda bisa hubungi nomor di bawah ini dengan Mas Imam atau Mas Rizky untuk kemudian berdiskusi lebih lanjut. Demikian dari Politician Academy, semoga ini dapat membantu Anda semua dan salam perubahan.